saja kan? Semoga semuanya ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Oke, Jalani, hari ini kita akan kembali worship. Ya. Seperti biasa, setiap hari Kamis kan kita selalu worship nih di sekolah. Ini kita akan kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jadi kamu semua harus mempersiapkan diri kamu untuk melayani Tuhan hari ini. Oke? Betul sekali. Oke, kita siapkan hatinya. Anak-anak basic yang mungkin di rumah masih sibuk, ambil sikap karena kita mau menghormati Tuhan yang ada dalam hidup kita. Benar ya, Jalani ya? Benar sekali, Teacher Oke, Lily. kita siapkan, kita bernyanyi dulu satu lagu, Ya Tuhan Tiap Jam. Saya percaya bahwa kita, anak-anak teacher yang ada di rumah, bahkan semua orang memerlukan Tuhan. Tiap jam kita memerlukan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Oke, kita siapkan hatinya. Kita menyembah Tuhan lewat lagu ini. Bicara ini percaya bahwa setiap kita memerlukan Tuhan setiap jam, bahkan setiap detik dalam hidup kita. Ambil sikap penyanyi, ambil sikap berdoa yang siap memuji Tuhan. Kita nyanyikan Ya Tuhan tiap jam. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur Tuhan jikalau sampai hari ini kami semua dalam keadaan baik-baik saja. Kami percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan, karena setiap hari, setiap jam Tuhan selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kami, terkhusus buat anak-anak murid kami yang sedang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah worship hari ini. Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati ibadah ini Tuhan. Setiap kami boleh merasakan betapa Tuhan besar dalam hidup kami. Setiap anak-anak kami boleh menyadari bahwa tanpa pertolongan Tuhan
tidak bisa melakukan apa-apa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah worship kami hari ini ke dalam tangan Tuhan, mulai permulaan, pertengahan hingga akhirnya, bahkan sampai firman disampaikan. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita yang percaya sama-sama katakan amin. Oke, teacher, nanti kita akan menyembah Tuhan. Mau menyembah Tuhan lagi? Iya, kita akan bersuka cita. Anak-anak kami yang ada di rumah boleh berdiri. Kalau kamu mungkin nanti mau meloncat silakan. Kita akan menyanyi. Pokoknya kita harus bahagia ya teacher ya. Sebagai wujud dari syukur kita kepada Tuhan. Oke, mari kita bangkit berdiri. Kalau kamu meloncat silakan. Kita akan bernyanyi lagunya di bagian Tuhan dunia. Kita percaya apa yang terjadi, Tuhan adalah perlindungan kita. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. ya Yesus, Ya Yesus burung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus burung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. ayat 2, baik siang maupun malam gelap. Siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takut bulannya, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus, Ya Yesus burung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus burung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. kita nyanyikan sekali lagi dari awal di badai topan dunia. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus burung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus burung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya Saya takut bulannya, Tuhanlah perlindungan. Ya Yesus burung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus burung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus burung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus burung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Oke, buat anak-anak teacher yang sedang ada di rumah, kita percaya bahwa ketika badai terjadi di dalam dunia ini, kita lihat sekarang kan ada corona di mana-mana, ada ketakutan di mana-mana, benar teacher? Benar sekali. Tapi kita percaya Tuhan Yesus adalah tempat kita berlindung. Berteduh dan berlindung. Benar sekali, oke? Kita akan bernyanyi sebuah firman Tuhan, lagu dengan judul Dengan Sayangmu. Saya mengundang setiap anak-anak teacher yang ada di rumah tetap dengan sikap menyembah, dengan sikap berdoa, sebelum
kasih buat waktu, buat kesempatan yang Tuhan masih berikan buat kami untuk kami tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan lewat worship yang sudah kami lakukan, yaitu dari anak-anak kami dari sekolah Kristen Basic. Bapak, sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, tolong kami Tuhan supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Bukakan pikiran kami, bukakan hati kami, supaya firman yang ditabur hari ini kami boleh terima dan itu boleh menjadi benih yang bagus yang akan bertumbuh dalam hati kami yang paling dalam, sehingga itu boleh menjadi bekal kami sampai kami dewasa, bahkan sampai kami tua nanti. Terima kasih Tuhan, berkati penyampaian firman Tuhan, berkati Teacher Kelvin yang akan menyampaikan firman-Mu, pakai Teacher Kelvin menjadi penyambung lidah Tuhan, supaya firman yang disampaikan itu boleh kami terima, boleh kami mengerti, dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, terkhusus sebagai anak-anak Tuhan di sekolah Kristen Basic. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak sekalian, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan, Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ke-5. Nah, saya akan bacakan bagi kita semua. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, tema kita pada hari ini yaitu aman di dalam anugerah Tuhan. Nah, anak sekalian, kita akan melihat ya ketika aman dan tidak aman ya. Nah, anak sekalian, ketika berada di dalam suatu kondisi yang aman ya, seperti misalnya berada di rumah yang dijaga. Ya, siapa yang jaga? Misalnya ada security-nya yang jaga, ada misalnya 5 orang yang jaga. Maka kita di dalam merasa aman. Kenapa? Ketika ada musuh, ada yang mencoba untuk mengganggu kita, maka ada dulu yang menghadapi musuh tersebut. Ya. Sehingga kita di dalam rumah itu begitu nyaman, aman. Sehingga ada yang menjaga kita, ada yang melindungi kita, ada yang melindungi rumah itu. Nah, anak sekalian, di dalam Tuhan ya, kita juga aman ya, aman di dalam anugerah Tuhan. Nah, tetapi ketika tidak aman, anak-anak sekalian, ketika tidak aman, ketika kalian misalnya berada di satu rumah ya seperti tadi dan tidak ada yang menjaga. Ketika tidak ada yang menjaga, maka kamu sendiri misalnya di rumah. Contoh ya, sendiri di rumah. Maka di rumah itu hanya kamu sendiri yang melawan musuh. Hanya kamu sendiri yang menghadapi musuh kalau ada musuh. Ketika ada musuh dan mencoba untuk membuka pintu rumah kamu, kamu sendiri yang menghadapinya. Nah, disinilah ada rasa tidak aman. Nah, sekalian, kalau kita bawakan di dalam kehidupan sosial, anak-anak sekalian, di dalam kehidupan yang finansial atau di dalam kehidupan yang sekarang ini memiliki sesuatu sehingga dia aman. Anak-anak sekalian, mungkin saat ini kita aman karena ada orang tua yang memelihara kita. Ya,
ada orang tua yang menjaga kita. Nah, ada juga orang-orang yang sekarang tidak punya orang tua. Ada anak-anak yang di jalanan tidak punya orang tua, sehingga mereka pun merasa was-was, tidak aman. Mereka merasa khawatir, jangan-jangan saya akan bertemu dengan orang yang mencoba untuk mengganggu kenyamanan saya. Nah, anak-anak sekalian, kita belajar tentang aman di dalam anugerah Tuhan, ya. Nah, apa yang membuat kita aman di dalam anugerah Tuhan, anak-anak sekalian? Kalau kita perhatikan di dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3, ya. Kita lihat di situ bahwa ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Nah, anak-anak sekalian, ayat 1 sampai ayat 2 itu dia menyatakan bahwa kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, anak sekalian, ketika kita belum mengenal kebenaran, belum mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita dikategorikan, kita dikelompokkan bahwa orang yang mati karena kesalahan-kesalahan. Artinya, anak-anak, orang yang tidak punya arah keselamatan yang jelas, orang yang belum percaya pada Tuhan Yesus yang menyelamatkan jiwa kita. Kita berada di dalam pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa, ya. Kita berada di dalam zona yang sebenarnya tidak aman. Kenapa? Karena tidak ada yang menjamin jiwa kita, tidak ada yang menjamin bahwa kita dilepaskan dari jurang maut. Ya. Nah, anak-anak sekalian, kemudian ayat kedua, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Anak-anak sekalian, tawaran dunia ini itu yang kita ikuti, ya. Contoh, ya. Misalnya pada saat ini, ya, saat COVID-19 ini kita di rumah saja. Kadangkala hari Minggu mungkin saja karena kita sebelumnya rajin ke gereja, sehingga sekarang membuat kita mungkin saja malas ke gereja. Kenapa? Karena ada tantangan, ada halangan, yaitu COVID-19 ini. Sehingga mengikuti jalan dunia, tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Tetapi bersyukur kalau kita mengikuti ibadah, ya, sekalipun live streaming, ya, seperti yang sekarang ini, anak-anak sekalian, tetapi punya hati untuk memuliakan Tuhan. Anak-anak sekalian, apa yang membuat kita aman di dalam anugerah Tuhan? Anak-anak sekalian, yang pertama adalah Tuhan menghidupkan jiwa kita bersama dengan Kristus. Ya. Yang pertama adalah Tuhan menghidupkan jiwa kita bersama dengan Kristus. Kita akan melihat di dalam ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Anak-anak sekalian, kita dibawa oleh Tuhan Yesus, ya, daripada tempat yang membuat kita masuk ke dalam jurang maut. Dia membawa kita kepada jiwa yang diselamatkan. Anak-anak sekalian, ketika kita berada di dalam anugerah Tuhan, Tuhan sudah menghidupkan kita, sudah menghidupkan jiwa kita. Maka
kerinduan kita untuk memuliakan Tuhan tidak berkurang semangatnya. Anak-anak sekalian di rumah, ya, sekalipun kamu tidak mengikuti ibadah ke gereja, tetapi ketika mengikuti ibadah walaupun melalui live streaming, Tuhan berkenan di dalam hidup kamu. Anak-anak sekalian, yang pertama dalam menghidupkan jiwa kita bersama dengan Kristus. Ini adalah sesuatu hal yang sangat-sangat baik di dalam hidup kalian, kehidupan anak-anak, ya, yaitu menghidupkan jiwa kita, ya. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, ya, karena anugerah Tuhanlah yang menyelamatkan kita, ya. Anak-anak sekalian, Tuhan menjaga kita, Tuhan membangkitkan kita kembali, Tuhan membawa kita ke dalam kebenaran, Tuhan membawa kita ke jalan yang benar. Nah, sekalian, hari ini ada banyak orang yang karena tidak bisa ibadah, ya. Kita mengingat kembali ke kisah daripada orang Israel ketika mereka dibawa ke Babel. Anak-anak sekalian, di Babel itu adalah orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang memuji-muji berhala yang bukan Tuhan. Tetapi ada beberapa, ya, anak-anak Tuhan seperti Daniel, ya, dan kawan-kawannya, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka tidak bisa meninggalkan Tuhan. Mereka memuliakan Tuhan karena Tuhan terus mengangkat mereka, mengarahkan mereka kepada jalan yang benar. Karena anugerah Tuhan itulah yang membuat mereka terus memuliakan Tuhan. Anak-anak sekalian, itulah sebabnya Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menyelamatkan jiwa kita, memindahkan kita daripada jurang maut itu, menyelamatkan kita, membawa kita kepada janji keselamatan yang kekal. Anak-anak sekalian, kalian di rumah mungkin bosan karena ibadahnya live streaming terus. Anak-anak sekalian, itulah sebabnya ketika Tuhan sudah menghidupkan jiwa kita, memberikan jaminan untuk menghidupkan kita, ya, sehingga membawa kita ke dalam jalan yang benar. Anak-anak sekalian, yang pertama adalah Tuhan menghidupkan jiwa kita bersama dengan Kristus. Ini adalah janji yang sangat luar biasa, ya, daripada Tuhan Yesus yang memberikan kita janji keselamatan. Nah, anak sekalian, yang kedua adalah menjamin keselamatan jiwa kita bersama Kristus. Kita baca ayat yang ke-6. Dan di dalam Kristus Yesus, ia telah membangkitkan kita dan juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Nah, ini janji keselamatan yang Tuhan berikan, ya. Ketika kita berada di dalam anugerah Tuhan, ya, berada di dalam kasih karunia Tuhan, maka janji itu Tuhan nyatakan nanti di surga. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, kalau sekarang kita menghadapi kesulitan, menghadapi hal yang begitu mengganggu kenyamanan hidup kita, kita tidak perlu khawatir, karena kita berada di dalam penjagaan Tuhan, berada di dalam anugerah Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan jaminan yang kekal bagi kita. Ketika kita menghadapi bahaya, ketika kalian menghadapi, boleh dikatakan sekarang ini COVID-19, terus selalu berserah kepada Tuhan. Tuhan tidak memberikan bahaya pada jiwa kita, tetapi Tuhan sudah berjanji
menyelamatkan jiwa kita. Anak-anak sekalian, ya, anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, ya, Tuhan melindungi setiap kita, setiap orang-orang yang percaya kepada Kristus. Anugerahnya yang begitu besar itu, ya, menyelamatkan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena Tuhan sudah menjamin kehidupan kita, menjamin keselamatan kita, yaitu di dalam surga sana. Anak-anak sekalian di rumah juga tetap semangat memuliakan Tuhan, ya. Seperti misalnya murid-murid Tuhan Yesus, ya. Seperti Petrus misalnya, di akhir hidupnya dia menderita karena memberitakan Injil, karena memberitakan kabar baik. Nah, anak-anak sekalian, tetapi dia percaya bahwa Tuhan sudah menjamin kehidupannya bersama dengan Kristus. Seperti Paulus juga, ya. Paulus percaya ketika dia menghadapi rintangan, ketika dia menghadapi bahaya, dia percaya bahwa dia nanti akan bersama-sama dengan Kristus, akan memuliakan Tuhan di sana. Tetapi ketika dia juga diberikan waktu untuk hidup di dunia, dia juga bersyukur karena dia akan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sekalian, yang kedua adalah Tuhan menjamin keselamatan jiwa kita bersama dengan Kristus. Ya, ketika kita berada di dalam anugerah Tuhan, kita merasakan keamanan, kita merasakan kenyamanan, kita merasakan aman di dalam anugerah Tuhan, sekalipun melewati tantangan, ya, sekalipun melewati godaan. Anak-anak sekalian, saya memberikan satu ilustrasi, ya. Ketika ada seorang anak yang bersepeda di suatu tempat di lapangan, lalu kemudian dia ayah dan ibunya berada di situ. Anak sekalian, seorang anak ini mencoba untuk bersepeda, mencoba untuk berlatih, dan masih belum bisa. Lalu kemudian ayah dan ibunya mencoba memegang. Lalu kemudian anaknya sudah mulai mendayung. Lalu kemudian ketika dia mendayung dan sudah mulai bisa, lalu kemudian dia berani. Tetapi ayah dan ibunya tidak meninggalkan dia. Ketika dia mendayung sepeda, ayahnya ada di sebelah kanan, sebelah kiri. Ketika dia mulai jatuh, lalu ayahnya topang dia. Nah, anak-anak sekalian, anugerah Tuhan, ya, ketika kita berada di dalam bahaya, ketika jatuh, ketika menghadapi masalah, kesulitan, Tuhan menolong kita, menjamin keselamatan kita, keselamatan jiwa kita. Anak sekalian, yang ketiga, yang terakhir adalah Allah menunjukkan kebesaran kasih-Nya. Karena dua hal tadi, anak sekalian, ya, telah memindahkan kita kepada keselamatan kekal, ya, yang kemudian juga menjamin keselamatan itu. Dan disitulah kesimpulannya adalah di situ Allah menunjukkan kebesaran kasih-Nya. Ayat yang ketujuh, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Ini semua rencana Tuhan, anak sekalian. Karena punya rencana yang besar, yaitu menyatakan kasih-Nya. Itulah sebabnya Tuhan menyelamatkan kita, karena Dia ingin menyatakan kasih karunia-Nya yang begitu besar itu. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, ketika Allah menunjukkan kasih-Nya yang besar,
maka apa yang kita lakukan? Apa yang anak-anak lakukan? Apa yang anak-anak perbuat, ya, supaya kasih Tuhan itu juga kalian bisa wujudkan di dalam kehidupan kalian, anak-anak sekalian. Ini hal yang begitu besar yang Tuhan lakukan, adalah menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar, ya, menolong kita, memberikan jalan keluar kepada anak-anak, ya, menjaga kita ketika kita dalam suatu kesulitan. Orang tua juga ditolong sama Tuhan, ya, sehingga Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, anak sekalian, dari ketiga hal ini apa yang harus menjadi pembelajaran buat kita, anak-anak sekalian? Ya, yang pertama, kita tidak khawatir, kita tidak merasa bahwa kita tidak aman. Kita justru aman di dalam anugerah Tuhan. Yang kedua adalah kita selalu berharap pada anugerah Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan keselamatan, Tuhan sudah memberikan anugerahnya. Oleh sebab itu kita juga selalu berharap kepadanya. Dan yang ketiga adalah selalu bersyukur kepada Tuhan. Ketika Tuhan memberikan anugerahnya, disitulah kita harus bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak sekalian, biarlah Tuhan memberkati kalian, ya, di dalam masa-masa yang sulit ini, ya, masa-masa COVID-19. Biarlah Tuhan yang terus menjaga dan memelihara anak-anak sekalian. Oke, itu saja yang menjadi firman Tuhan bagi kita, dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan singkapkan bagi kami, dan biarlah menjadi suatu hal yang boleh membangkitkan semangat kami untuk memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Seru ya? Yes, luar biasa. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita Untuk selalu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan Yesus adalah perlindungan kita. Ya, Dan kita- masih tahu nggak judulnya dari apa? tahu dong Teacher Riri. Apa coba? Anak-anak tahu nggak? Ada yang lupa pasti. Pasti ada yang lain. Oke, kita ingatkan lagi ya Teacher Ya, Riri. apa teacher? Temanya tadi adalah aman dalam anugerah Tuhan. Jadi kita harus percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan selalu Melindungi kita, kita. menjaga kita. Jadi Yes. jangan ragu kepada Tuhan Iya. Yesus. Teacher, Nani ragu nggak sih sama Tuhan Yesus? Enggak dong, Teacher Nani selalu percaya dong bahwa Tuhan membantu Teacher Nani selalu. Oke. Tuhan Yesus Hebat. hebat. Oke. Sekarang kita akan Mendengarkan Memory Verse. Memory Kita akan Verse. menghafal firman Tuhan. yes, yang dibawakan siapa? Teacher? Teacher Herlina. Oke. Teacher Herlina, kami persilakan. Hai anak-anak teacher, sekarang kita mau memory verse. Oke, ambil Alkitab kamu. Oke, kita buka Alkitab dari Injil Efesus. Di mana Injil Efesus? Iya, di Perjanjian Baru. Oke, kita buka Efesus 2 ayatnya yang keempat. Efesus 2 ayatnya yang keempat. Kita baca bersama-sama. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Oke, kita baca sekali lagi dari Efesus 2 ayatnya yang keempat. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita. Oke, anak-anak teacher, kamu hafal. Oke, kamu boleh membuat gerakannya sendiri, kamu boleh juga hanya membacanya, itu tergantung sama kamu. Oke, demikian memory verse kita hari ini. Tuhan memberkati. Oke, kita sudah di penghujung ibadah kita. Oke. Tapi bukan berarti kalau di penghujung jadi malu-malu, teacher. Yes, tetap harus menghormati Tuhan. Tuhan. Oke. Kita akan bernyanyi lagi sebagai lagu ayat kita. Semuanya boleh berdiri.
kami persilahkan. Ya, baik anak-anak sekalian, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa syafaat. Kita akan mendoakan bangsa dan negara kita yang saat ini dalam kesulitan. Kita berdoa juga untuk kota Batam, ya, di tempat kita, di mana kita berada. Kita terus berdoa supaya Tuhan berkenan memberikan kita kekuatan kesehatan yang baik. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, terima kasih anugerah Tuhan yang terus Tuhan berikan bagi kami. Dan pada saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh berada di dalam satu negara yang indah ini. Bapa di surga, kami berdoa kiranya bangsa dan negara kami Tuhan topang, Tuhan tolong, sehingga para pemerintahan kami mulai dari presiden sampai ke jajarannya boleh Tuhan gerakan untuk boleh juga memimpin dengan baik, terlebih untuk memberikan penanganan yang baik mengenai penanganan COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Kota Batam yang sekarang ini masih dalam penjagaan COVID-19. Biarlah Tuhan yang terus memberkati para dokter sehingga mereka boleh memberikan perawatan yang baik sehingga pasien yang kena COVID-19 pun boleh disembuhkan oleh karena Tuhan berkuasa. Berkati juga anak-anak kami yang ada di rumah, Tuhan terus tolong berkati orang tua yang dalam saat ini mendapatkan kesulitan ekonomi. Tuhan yang terus tolong berkati sehingga mereka boleh berharap bahwa ada Tuhan yang menolong mereka. Terima kasih Tuhan, ini setiap doa kami dan kami hanya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, selamat jaga kesehatan di rumah dan selalu berharap bahwa ada Tuhan yang terus menolong kalian. Oke, shalom, bye semuanya.